Selamat pagi, shalom, damai di hati. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika hari ini Dia masih anugerahkan bagi kita. Semalam telah berlalu, kita boleh beristirahat dan Tuhan berikan kita kekuatan untuk ada di hari yang indah ini dengan segala harapan bahwa hari ini ada berkat dan segala kebaikan Tuhan yang boleh kita alami. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini mengawali perenungan pemberitaan firman Tuhan, kita akan ada dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, yang sekiranya dengan segala harapan dan kerinduan kita sebagai orang percaya, firman itu tidak hanya didengar, firman itu tidak hanya direnungkan, melainkan kita lakukan itu dalam perjalanan kehidupan kita yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya ketika kita merasakan segala kasih Tuhan, kita merasakan segala kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini, maka kita juga harus punya rasa, harus punya tanggung jawab, harus bersedia hati untuk kemudian di dalamnya. Apa yang kita dengarkan lewat kebenaran firman Tuhan, apa yang boleh kita sampaikan, apa yang boleh kita renungkan, itu juga yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan ini, agar benar-benar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan atas hari baru yang Kau beri bagi kami.
Sungguh kami percaya hari ini adalah hari penuh berkat bagi kami. Dan biarlah kami senantiasa dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Ketika pun kami akan menikmati berkat-Mu lewat firman Tuhan yang akan diberitakan di pagi hari ini, kami mohon tuntunan tangan kasih-Mu bagi kami. Dalam kuat kuasa Roh Kudus, berikanlah kami hikmat sehingga kami boleh benar-benar memahami firman-Mu ini. Dan ketika kami diberi pengertian, ketika kami boleh memahaminya dengan baik sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di hari ini terdapat di dalam Bilangan pasal yang ke-10 ayat 3 dan 4. Ketika kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di hadapanmu di depan pintu kemah pertemuan. Jika satu saja yang ditiup, para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul di hadapanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa arti sebuah angka dalam kehidupan kita? Angka 1 memperlihatkan satu keesaan, memperlihatkan satu keunikan yang dimiliki oleh Tuhan Allah kita karena Dia adalah satu. Tetapi angka 2 juga memperlihatkan bagaimana ada keharmonisan karena ada keseimbangan, ada stabilitas. Ada kiri, ada kanan, ada pria, ada wanita. Kita berbicara tentang angka di hari ini, saudara-saudara. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat memperlihatkan berapa kali nafiri itu ditiup. Kita tahu nafiri dipakai Tuhan untuk menjadi alat komunikasi antara orang Israel dengan segala sesuatu yang harus dikerjakan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nafiri adalah alat tiup berbentuk seperti trompet yang ukurannya kurang lebih 30 cm itu sekali lagi dipakai Tuhan untuk memberikan satu kebersamaan hidup sebagai satu bangsa yang mau datang kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Alkitab, saudara-saudara, ketika kedua nafiri itu ditiup, maka segenap umat berkumpul di hadapan Musa. Tetapi kalau yang ditiup hanya satu saja, itu hanya bagi para pemimpin, para kepala pasukan Israel. Dan saudara-saudara, apa artinya ini? Kita melihat ada tugas-tugas khusus yang diberikan, dipercayakan kepada orang-orang yang dikhususkan. Kedua nafiri ditiup, itu menandakan satu tugas khusus di mana setiap umat Tuhan, setiap jemaat, setiap orang Israel harus berkumpul. Tetapi kalau ditiup hanya satu nafiri saja, saudara-saudara, itu hanya untuk orang-orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Kita percaya dalam kehidupan kita dipanggil secara umum, secara luar biasa oleh Tuhan. Tetapi kita juga percaya bahwa kita dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Karena itu, kita diharapkan untuk mempersiapkan diri kita secara baik dalam Tuhan. Bukan sebagai suatu kebetulan, Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. 2 telinga itu berarti kita harus lebih banyak mendengar. Kita harus lebih banyak berdiam diri. Kita harus mendengarkan suara Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan itu berarti membutuhkan satu fokus dalam kehidupan kita. Itu membutuhkan satu kerelaan di mana kita mau berdiam diri. Ketika kita boleh berdiam diri, ketika kita boleh mendengar dengan baik, maka kita akan dipenuhi dengan kasih-Nya untuk kita suarakan. Saudara, apa kabar hari ini? Apakah kita mau mendengar suara Tuhan ataukah tidak? Apakah kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan ataukah tidak? Apakah kita mau mendengar, memahami, dan melakukan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya? Ataukah kita hanya ingin berbicara sesuai dengan keinginan kita sendiri? Angka 2 dan angka 1 memuat banyak hal dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bagaimana kita mau datang di hadapan Tuhan dalam panggilan secara umum, tetapi juga panggilan secara khusus untuk melakukan firman-Nya. Tuhan berkati, mari berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh diberitakan di pagi hari ini. Kami percaya kasih-Mu melingkupi kami, dan kami pun memohon berkat agar supaya kami tetap ada dalam naungan tangan kasih-Mu yang kuat. Kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini dengan segala baik, dan Tuhan tolonglah kami semua. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh berkat. Kami percaya kegiatan aktivitas kami disertai oleh-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.